Coba Anda bayangin, gimana jadinya kalau nasib ribuan orang, bahkan mungkin sampai memicu krisis konstitusional, itu ditentukan cuma gara-gara satu kata. Iya, cuma satu kata aja. Nah, selamat datang di kajian kita kali ini. Kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah dokumen hukum di mana bahasa, hukum, dan keadilan itu tabrakan habis-habisan. Oke, alur bahasan kita kali ini cukup padat dan runtut. Kita mulai dari kekuatan satu kata dasar, lalu melihat realitas pahit pecandu narkotika, lanjut ke menguji kepastian hukum konstitusi, ngebahas krisis lapas dan RUU, sampai akhirnya kita masuk ke solusi pemaknaan konstitusional bersyarat. Biar kajian kita ini holistik dan punya landasan yang kuat, semua poin yang bakal kita bahas ditarik langsung dari sumber primer yang sangat krusial ini, yaitu perbaikan permohonan nomor 147 tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh Sitomgum Law Firm. Dokumen ini tuh bukan cuma sekedar tumpukan kertas loh, ini benar-benar argumen akademis dan yuridis yang berusaha menyelamatkan keadilan dari celah bahasa. Bagian 1. Kekuatan satu kata dasar. The power of a single root word. Sekarang, coba perhatikan teks mikroskopis yang jadi pusaran perdebatan besar ini. Di pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Narkotika disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Ketemu di mana masalahnya? Ada di kata dapat. Secara sepintas emang kelihatan kayak rumusan hukum biasa ya, tapi ternyata kata inilah yang melahirkan efek kupu-kupu luar biasa besar di sistem peradilan kita. Kalau kita bedah secara linguistik nih, dalam bahasa Indonesia, kata dapat ini punya dua makna yang fungsinya saling bertolak belakang. Pertama, sebagai kemampuan atau kapasitas, artinya hakim itu punya instrumen untuk ngasih rehabilitasi. Tapi makna kedua bisa juga diartikan sebagai kebolehan atau diskresi mutlak, yang artinya hakim silakan aja kalau mau, tapi sama sekali nggak ada kewajiban buat milih opsi itu. Nah, kontradiksi ganda inilah yang akhirnya nyiptain ruang gelap waktu hukum diterapkan di ruang sidang. Bagian 2. Realitas pahit pecandu narkotika. The bitter reality for narcotics addicts. Terus, gimana dampak ambiguitas tadi di dunia nyata? Coba kita lihat garis waktu dari pemohon 1, Pak Alpin, usianya 64 tahun. Fakta di persidangan jelas membuktikan kalau beliau ini nggak jualan narkoba, murni pengguna karena hasil tes urinernya positif mengandung THC atau ganja. Tapi ujungnya gimana? Karena hakim menafsirkan kata dapat tadi sebagai kebolehan mutlak, opsi rehabilitasi medis benar-benar diabaikan. Pak Alpin dijatuhi vonis penjara yang sangat berat, 6 tahun 6 bulan. Bayangin, tanpa rehabilitasi sama sekali. Di sini kerasa banget kan, gimana dampak satu kata itu jadi sangat-sangat nyata. Bagian 3. Menguji kepastian hukum konstitusi. Testing Constitutional Legal Certainty. Padahal nih, konstitusi kita, UUD 1945, secara tegas menjamin yang namanya kepastian hukum. Tapi penggunaan kata dapat tadi justru ngehancurin prinsip itu lewat 3 kegagalan doktrin hukum. Pertama, nggak lex clara, alias normanya nggak jelas kapan hakim harus atau nggak harus pakai wewenangnya. Kedua, nggak lex serta. Nggak ada standar pasti, jadi tiap hakim bisa beda-beda banget tafsirnya. Dan yang ketiga, nggak foreseeable atau nggak bisa diprediksi. Seorang penyalahguna narkotika nggak bakal bisa nebak, dia ini bakal dikirim ke panti rehab atau malah membusuk di penjara, padahal kasusnya persis sama dengan orang lain. Dan ini dengan sangat pas ngasih ilustrasi soal inti dari benturan hukum yang lagi kita bahas. Di satu sisi, lewat pasal 103 UU Narkotika, kita punya ruang diskresi ambigu tanpa standar. Sementara di sisi lain, konstitusi kita di pasal 28D dan 28H itu secara tegas menjamin kepastian hukum yang adil, plus hak atas pelayanan kesehatan. Menghukum penjara seorang pecandu tanpa dikasih rehabilitasi, itu ya jelas bentuk pengabaian langsung terhadap hak kesehatan konstitusional yang harusnya disediain oleh negara. Masuk ke bagian 4. Krisis lapas dan RUU. Prison Crisis and the Draft Bill. Kalau Anda penasaran segede apa sih skala masalahnya secara sistemik, data empiris nunjukin realitas yang cukup bikin kaget. Berdasarkan dokumen permohonan, penjara dan rutan kita itu ngalamin overcrowding atau kelebihan kapasitas sampai hampir 90%. Dan ironisnya, 50-55% penghuninya adalah napi kasus narkoba. Ini jadi bukti nyata kegagalan sistemik. Waktu hakim secara default milih ngehukum penjara alih-alih rehab, sistem pemasyarakatan kita pelan-pelan runtuh karena bebannya sendiri.
Yang lebih menarik lagi, para pembuat undang-undang itu sendiri sebenarnya nyadar loh ada kecacatan ini. Dokumen sumber kita menyoroti kalau di draft RUU perubahan UU narkotika yang lagi dibahas, pemerintah berusaha ganti kata dapat jadi berwenang. Para pemohon menganggap ini sebagai executive acknowledgement, semacam pengakuan otentik kalau norma yang ada sekarang ini emang bermasalah secara konstitusional dan gagal ngasih kepastian hukum. Bagian 5. Solusi. Pemaknaan konstitusional bersyarat. Solution. Conditionally constitutional meaning. Nah, poin krusial dan jalan keluarnya begini. Para pemohon itu nggak minta Mahkamah Konstitusi buat ngebatalin pasal 103 secara keseluruhan. Kenapa? Karena instrumen pelindungannya sebenarnya masih sejalan dengan konstitusi. Sebagai gantinya, mereka nawarin solusi intelektual yang menurut saya sangat elegan. Pemaknaan konstitusional bersyarat. Mereka minta kata dapat ditafsirkan ulang. Bukan lagi sekedar diskresi mutlak yang bisa diabaikan semaunya, tapi dimaknai sebagai kewenangan yang mengandung kewajiban atau mandatory power. Ini artinya, hakim diwajibkan buat benar-benar mempertimbangkan opsi rehabilitasi secara sungguh-sungguh, sejalan sama pendekatan restorative justice. Jadi, sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita renungkan satu pertanyaan fundamental. Apakah keadilan sejati dalam negara hukum itu letaknya pada kebebasan mutlak seorang hakim untuk menghukum? Ataukah pada kewajiban konstitusional kita untuk memulihkan mereka yang jatuh sebagai korban? Memahami hal ini bukan cuma sekedar debat teks hukum, tapi lebih dari itu, ini soal arah moral keadilan bangsa kita.